Batu berjatuhan di lereng gunung berapi yang mengamuk, mendorong bebatuan besar lain yang menghalanginya. Lalu jatuh ke laut dalam gejolak besar, menimbulkan gelombang tinggi yang belum pernah ada sebelumnya. Inilah yang mungkin terjadi jika Helena Slam di Kepulauan Besar Hawaii amblas ke lautan. Gunung api Kilauea masih terus aktif. Erupsi terakhirnya terjadi pada tahun 2018. Biasanya erupsi ini disusul dengan gempa bumi dan kekuatannya bervariasi. Dalam setiap guncangannya, batu magma menggelinding menuruni lereng. Formasi bebatuan ini disebut slam. Yang paling terkenal yaitu Helena Slam. Pada tahun 1868, pergeseran slam menyebabkan gelombang tinggi hingga 18 meter. Yang paling mengerikan justru terjadi sekitar 110.000 tahun lalu, saat longsorannya memicu gempa yang terbilang paling dahsyat. Kemudian terjadilah mega tsunami setinggi lebih dari 300 meter. Para ilmuwan khawatir kalau hal serupa akan terulang lagi di masa depan. Jika terjadi, gelombangnya mungkin akan menyapu seluruh Hawaii, serta bisa mencapai pesisir Amerika Utara dan Selatan. Meski begitu, para ahli geologi segera meyakinkan kalau longsor seperti ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Kalaupun terjadi, pasti akan jadi bencana yang sangat besar. Yuk, mari. Taman Nasional Yellowstone di bagian barat Amerika Serikat terkenal dengan panoramanya yang indah, terutama Grand Prismatic Spring. Lokasinya ada di tengah-tengah Yellowstone. Tapi kita perlu tetap waspada karena Yellowstone merupakan kaldera yang sangat besar. Sebenarnya sih gunung api super yang sedang tidur. Gunung api jenis ini ribuan kali lebih kuat dari gunung api biasa seperti Kilauea. Coba bayangkan, erupsinya bisa melontarkan bebatuan super besar, mengalirkan lava panas, dan menyemburkan awan panas. Sehingga perjalanan udara di banyak negara lumpuh total selama berminggu-minggu. Kamu bisa bayangkan kalau kejadiannya 1000 kali lebih dahsyat. Nah, beginilah kalau Yellowstone mengalami erupsi. Awalnya, area luas di bagian tengah Taman Nasional ini akan berguncang, runtuh, lalu meletus dengan daya ledak sampai bermega-megaton. Lava mengalir keluar dibarengi batu magma yang menutupi area seluas 100 km persegi, atau kurang lebih seluas Jakarta Selatan. Yang paling berbahaya justru abu vulkaniknya. Awan panas akan membumbung tinggi sampai berkilo-kilometer di udara, lalu terbawa angin ke segala penjuru. Karena jauh lebih dahsyat dari erupsi gunung api biasa, daya jangkau dan kerusakannya juga jauh lebih parah. Abunya berat dan tebal, jadi akan menyelimuti wilayah yang sangat luas, merusak area pertanian, bahkan gedung. Selain itu, abu ini akan berhamburan di langit dan menghalangi sinar matahari. Akibatnya, suhu bumi akan turun. Muncullah musim dingin bohongan. Erupsi gunung api biasa bisa menurunkan suhu global hingga beberapa derajat. Dan erupsi gunung api super akan menyebabkan zaman es baru. Untungnya, erupsi gunung api super Yellowstone sangat tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat atau kapanpun juga. Sepanjang sejarah, gunung api ini cuma meletus 3 kali. Lagi pula, tidak ada bukti kalau bencana seperti ini akan terjadi lagi. Para ilmuwan memperkirakan kemungkinannya 0,00014%. Angka ini jauh lebih kecil dibanding asteroid yang mungkin memusnahkan kita semua. Masih soal asteroid. Kalau dinosaurus bisa ngomong, atau kalau masih hidup, hewan ini pasti akan bilang, ancaman asteroid bukan omong kosong loh. Para ilmuwan dari NASA sudah melacak 90% asteroid di dekat bumi yang berukuran cukup besar. Tidak ada satupun yang perlu kita khawatirkan. Tapi masih ada 10% asteroid lain yang belum diketahui lokasinya. Apalagi arah lesatan asteroid bisa berubah karena tarikan objek luar angkasa lain dan akhirnya mengarah ke bumi. Gawat! Kalau asteroid yang menabrak bumi berukuran cukup besar, katakanlah berdiameter 1,6 km, akan terjadi ledakan kuat yang mampu memusnahkan banyak kota besar hanya dalam hitungan detik. Kemudian, terbentuklah awan debu dan serpihan yang akan menghalangi sinar matahari, seperti awan abu dari gunung berapi. Selanjutnya, seluruh dunia mengalami musim dingin selama seabad. Tapi kemungkinan
asteroid jatuh di lautan. Kalau sudah begini, gelombang setinggi berkilo-kilometer akan menyapu kota-kota di sepanjang pesisir di seluruh dunia. Setidaknya tidak akan ada zaman es baru. Meski para ilmuwan cukup yakin kalau ancaman ini tidak akan ada dalam waktu dekat, kita tidak bisa sepenuhnya abai loh. Manusia perlu waktu 5 tahun untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana seperti ini. Kalau asteroid besar di dekat bumi tiba-tiba mengubah arah lesatannya, lalu menuju ke bumi, kita tidak akan sanggup menghadapinya. Bencana yang sangat mungkin terjadi ada di negeri Paman Sam, lebih tepatnya sesar San Andreas di California. Sesar ini bisa pecah sewaktu-waktu dan para ilmuwan memperkirakan gempa bumi di sepanjang jalur ini kemungkinan terjadi 3 dekade mendatang. Kalau benar-benar terjadi, keadaannya akan sangat mengerikan. Mereka memperkirakan kekuatan gempanya 8,0 magnitudo atau setara dengan gempa terparah sepanjang sejarah. Gempa ini bahkan akan lebih membahayakan karena California punya beberapa kota terpadat di bagian barat Amerika Serikat, termasuk Los Angeles dan San Francisco. Di sana banyak gedung pencakar langit, dan biasanya gedung-gedung ini rentan terhadap getaran di bawah tanah. Gempa bumi San Andreas bisa menimbulkan kerusakan parah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Belum cukup sampai di situ. Tanahnya bisa terbelah lalu meluluh lantakkan gedung, area pertanian, dan benar-benar mengubah lanskap kota. Tetap saja, ilmuwan yakin kalau kemungkinan terjadinya gempa seperti ini hanya 7% dalam 30 tahun ke depan. Jadi, kemungkinan besar atau 93%-nya kita tidak akan menyaksikan peristiwa ini selagi hidup. Ada juga bahaya gempa bumi lain yang letaknya tidak jauh dari California, yakni Megatrust di Chile. Negara ini berada tepat di atas zona subduksi atau lokasi pertemuan dua lempeng tektonik yang saling menunjam. Disinilah tekanan terakumulasi oleh gerakan lempeng yang terus-menerus. Saat tekanannya terlalu besar, terjadilah gempa bumi dahsyat. Gempa bumi sering sekali terjadi di Chili dalam beberapa tahun terakhir. Para ilmuwan khawatir gempa super dahsyat sedang mengintai. Menurut prediksi mereka, gempa besar akan terjadi sebelum akhir abad ini dan akan merusak area pantai. Gempa yang lebih kecil saja bisa menyebabkan tsunami yang membanjiri pantai baratnya. Sedangkan tsunami besar kemungkinan akan memicu gelombang yang sangat tinggi. Berita baiknya, penduduk Chili tahu cara mengantisipasinya dan para ahli geologi cukup yakin kalau mereka akan bisa berevakuasi sebelum gempa bumi itu terjadi. Pada September 1859, astronom Richard Carrington sedang mengamati matahari. Tiba-tiba ia melihat kobaran di permukaannya. Carrington menuliskan kejadian ini dalam buku catatannya, tapi dia baru tahu pentingnya fenomena ini beberapa hari kemudian. Energi dari kobaran itu sampai ke bumi dan langsung menabrak planet kita. Aurora Borealis pun muncul di langit Kuba dan membakar kabel telegraf di seluruh dunia. Badai matahari ini disebut sebagai peristiwa Carrington. Badai matahari lumayan sering mengenai bumi dan tidak ada yang sekuat peristiwa Carrington. Tapi pada tahun 2012, para astronom mencatat suar matahari dengan energi serupa hampir mengenai planet kita lagi. Kalau saja peristiwa ini terjadi 1 minggu sebelumnya, kita pasti akan sangat kesulitan. Sekarang ini kita sangat bergantung pada listrik di hampir semua lini kehidupan. Badai matahari yang kuat akan sangat mengacaukan medan elektromagnetik bumi. Seluruh peralatan listrik akan mati atau korsleting dan trafo besar akan rusak total. Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk memperbaikinya. Belum lagi biaya mati lampu total akan mencapai kuadriliun rupiah. Sangat disayangkan sih, sains tidak bisa memprediksi badai matahari. Dan kalaupun sudah mengantisipasinya, kita tetap tidak akan sanggup menghentikannya. Suar ini terjadi dalam hitungan detik, dan partikel cuma perlu waktu sekitar 8 menit untuk sampai di atmosfer bumi, lalu menyebabkan gangguan. Mati listrik akan terjadi beberapa saat kemudian, mungkin dalam 1 atau 2 hari saat awan plasma besar sampai di bumi. Saat itulah, kita tidak akan bisa berlindung dari suar matahari. Suar yang bisa memadamkan listrik secara global bisa saja terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Kemungkinannya cukup besar, sekitar 12%. Tapi untungnya, kita jadi tahu kemungkinan ini dan setidaknya bisa mengantisipasinya.
Oh iya, jangan lupa siapkan celana dalam dan kaos kaki ya, buat jaga-jaga. Oke? Tsunami Boxing Day Indonesia. Gempa bawah laut mulai terjadi di pagi hari. Getarannya memicu sejumlah gelombang tsunami. Gelombang tertingginya setara dengan monumen Arc de Triomphe di Paris. Mega tsunami Gunung Unzen. Letusan gunung berapi dahsyat memicu terjadinya tanah longsor dari kubah lava yang berumur 4.000 tahun. Longsorannya menimpa kota Shimabara dan jatuh ke laut, lalu terjadilah mega tsunami. Mega tsunami Bendungan Feijoz, Italia. Sejumlah 255 meter kubik lahan hutan, tanah, serta bebatuan tercebur ke danau karena tanah longsor. Gelontoran air keruh menyapu desa kecil yang ada di bawah Bendungan Feijoz. Lalu terdengar gemuruh dahsyat disertai luapan air dari bibir bendungan meluluh lantakan semua benda yang dilaluinya. Mega tsunami Gunung St. Helens, Amerika Serikat. Saat Gunung St. Helens meletus, puncaknya yang setinggi 457 meter runtuh menjadi tanah longsor raksasa. Sebagian longsorannya jatuh ke Danau Spirit dan membentuk sejumlah gelombang hampir setinggi Menara Eiffel. Tsunami Teluk Lituya, Alaska. Gempa bumi telah menyebabkan tanah longsor lalu menimbulkan mega gelombang. Gelombang dahsyat ini menghantam area tanjung, menggerus pepohonan, tanaman, dan tanah hingga sampai batuan dasar. Molokai, Hawaii. Sepertiga bagian dari Gunung Molokai Timur runtuh ke Samudra Pasifik. Akibatnya, terjadi tsunami setinggi Menara Shanghai, gedung tertinggi kedua di dunia. Bahkan, gelombangnya sampai ke Meksiko dan California. Tsunami akibat asteroid di Yucatan. Asteroid yang kabarnya telah memusnahkan dinosaurus juga menghantam semenanjung Yucatan, kemudian memicu mega tsunami terdahsyat dalam sejarah. Tinggi gelombangnya hampir 2 kali lipatnya Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia. Badai Mitch terjadi di barat laut Karibia. Tak lama kemudian, Mitch berubah jadi badai terdahsyat ke-8 di Samudra Atlantik, bahkan sampai saat ini. Badai ini mengguyurkan air hujan sebanyak 10 cm per jam selama 2 hari di Honduras. Akibatnya, terjadi tanah longsor dan banjir parah. Badai Ellen merupakan badai langka dan kuat. Badai ini termasuk dalam kategori 5 atau yang terkuat. Akibat bencana ini, kerugian material yang harus ditanggung mencapai 30 triliun rupiah. Badai besar. Setelah menerjang Barbados, badai ini terus bergerak, menggoyak kulit pepohonan yang tumbuh di Pulau Martinique dan Saint Lucia, lalu bergerak menjauh. Bencana mengerikan ini berlangsung selama 6 hari. Badai Dorian. Inilah badai siklon tropis terkuat yang pernah menghantam Kepulauan Bahama, meluluh lantakan sebagian besar bangunan yang ada, lalu menyapunya ke lautan. Badai Wilma awalnya muncul di Laut Karibia di dekat Jamaika, lalu bertiup ke arah barat. 2 hari kemudian, kekuatannya naik hingga menjadi siklon tropis terdahsyat di Samudra Atlantik yang pernah tercatat. Badai Patricia adalah badai biasa yang membentuk mata sempurna lalu berubah menjadi badai kategori 5 hanya dalam sehari. Badai ini bisa bertiup lebih cepat dari laju maksimum mobil Ferrari. Karena itulah, Patricia menjadi siklon tropis paling kuat yang pernah tercatat. Gempa bumi Kamchatka terjadi saat pagi buta. Pusat gempa ini berjarak 129 km dari pantai Kamchatka. Guncangannya menyebabkan tsunami. Tinggi kedua gelombang pertamanya mencapai 18,3 meter dan mengakibatkan bencana dahsyat, sementara gelombang ketiganya jauh lebih lemah. Gempa bumi Valparaiso, Chili. Gempa ini terjadi sekitar jam 5 pagi. Lokasinya ada di sepanjang batas 2 lempeng tektonik. Tsunami yang ditimbulkan oleh gempa ini menerjang pesisir Chili sepanjang hampir 1.000 km. Gempa bumi Tohoku, Jepang. Getaran pertamanya terjadi di bawah laut. Saking kuatnya, gempa ini sampai bisa menggeser pulau utama Jepang. Sumbu bumi juga bergeser sampai sejauh 25,4 cm sehingga kecepatan rotasinya naik. Bencana ini juga memicu tsunami hampir setinggi 35 meter dan menyapu daratan sampai 9,66 km. Gempa di Samudra Hindia, Sumatera. 2 lempeng tektonik yang bertumbukan memicu terjadinya gempa bumi di bawah laut. Gempa ini terjadi sekitar jam 8 pagi di pantai barat Sumatera bagian utara. Akibatnya, bumi bergetar sejauh 1016 cm dan disusul rentetan gempa bumi di seluruh dunia sampai ke Alaska.
Gempa bumi Jumat Agung Alaska. Gempa bumi terkuat yang pernah tercatat di Amerika Utara ini berlangsung selama 4 menit 38 detik. Retakan sepanjang lebih dari 965 meter ini telah menyebabkan tanah longsor dan tsunami setinggi 8,2 meter. Area yang berjarak 322 km jadi makin tinggi hingga 9,1 meter. Sedangkan area lain amblas secara permanen hingga sedalam 2,4 meter. Valdivia, Chili. Gempa bumi dahsyat di Chili terjadi pada sore hari setidaknya selama 10 menit. Area yang terdampak kurang lebih seluas Depok dan Bekasi. Gempa ini memicu tsunami hingga pesisir Hawaii, Jepang, Filipina, Australia, dan Selandia Baru. Tornado biasa umumnya terjadi selama kurang dari 10 menit, tapi tidak selalu begitu. Tornado El Reno dianggap sebagai tornado terbesar di dunia berdasarkan diameter puncaknya. Pusarannya mencapai 4,18 km. Tornado Perryville, Amerika Serikat, terjadi sekitar jam 2 pagi. Awalnya, tornado ini menghancurkan pepohonan dan merobohkan konstruksi batu. Pusarannya semakin kencang, lalu meratakan bangunan bertingkat 2 dan menghempaskan mobil-mobil seperti mainan. Tornado Bridge Creek Mall. Saat berhembus di kota Bridge Creek, tornado ini berdiameter maksimum 1,6 sampai 2,57 km. Kecepatan di pusatnya mencapai lebih dari 482 km per jam. Akibat bencana ini, kerugian material yang harus ditanggung melebihi 14,7 triliun rupiah. Manitoba, Kanada. Tornado dahsyat telah mengamuk selama hampir 3 jam dan merusak sekian banyak pepohonan, tiang listrik dan telepon, jalanan serta area pertanian. Namun ajaibnya, tidak menerjang kota-kota yang dilaluinya. Tornado Tri-State, Amerika Serikat. Tornado terpanjang di dunia ini menempuh jarak sejauh sekitar 354 km melalui Missouri, Illinois, dan Indiana. Tornado biasanya cuma bergerak sampai sejauh 8,05 km. Tupelo, Gainesville, Amerika Serikat. Setidaknya 12 rentetan tornado terjadi secara bersamaan dan menyapu semua benda yang dilaluinya. Hujan badai juga memicu banjir bandang yang semakin memperburuk situasi. Tanah longsor Fejon, Italia. Tanah longsor seukuran 100 piramida Agung Giza meluncur deras dari puncak gunung Monte Toc. Longsorannya jatuh ke bendungan Fejon mengakibatkan tsunami yang tinggi gelombangnya melebihi Golden Gate Bridge. Yunnan, Tiongkok. Longsor batu dan lumpur yang sangat deras seukuran Sydney Harbor memenuhi sungai Jinsa, terbentuklah bendungan. Sungai Hida, Jepang. Karena hujan badai, reruntuhan sebanyak 300.000 kolam renang Olimpiade hanyut ke hilir hingga akhirnya terhenti oleh longsoran lain yang terjadi terlebih dulu. Dalam perjalanannya, tanah longsor ini menyapu 2 bus dari jalanan. Peru. Longsoran batu telah menutupi aliran sungai Rio Mantaro di sepanjang pusat negara Peru. Bencana ini cuma berlangsung maksimum 3 menit, jadi kecepatannya mencapai 140 km per jam. Bekas puing-puing juga terlihat sepanjang 8 km setelah kejadian. Bendungan Usoy, Tajikistan. Disebabkan oleh gempa berkekuatan 7,4 magnitudo, batu berjatuhan ke sungai Murgab dan menutupi alirannya. Maka terbentuklah bendungan Usoy, salah satu bendungan tertinggi di dunia. Gunung St. Helens, Amerika Serikat. Pada jam 8:30 pagi, magma tersembur keluar setelah terakumulasi. Lalu, terjadilah erupsi dan disusul dengan gempa bumi dahsyat. Akibatnya, seluruh sisi utara Gunung St. Helens longsor. Inilah tanah longsor terbesar yang pernah tercatat di dunia. Bonneville, Utara, Amerika Serikat. Pada pertengahan abad ke-15, terjadi gempa bumi dahsyat. Sekian banyak material tersembur keluar dari Gunung Table yang kemudian menutupi area seluas lebih dari 13 km persegi. Sungai Columbia juga tertutup oleh bendungan setinggi lebih dari 60 meter dan sepanjang 5,6 km. Jika bencana alam dahsyat melanda bumi setiap 5 menit, kondisi hidup kita sekarang akan sangat mirip dengan 4,5 miliar tahun lalu. Saat itu, laut dan samudra menggelegar, petir menyambar di mana-mana, lempeng tektonik berubah bentuk, lava mengucur dari gunung berapi. Ngenesnya lagi, tidak ada internet. Bumi menyerupai kettle raksasa yang sedang mendidih saat kehidupan mulai terbentuk. Kalau hal yang sama terulang lagi, hampir seluruh kehidupan di planet kita akan luluh lantak.
Tidak ada salahnya kan membayangkan bencana alam yang terus-menerus terjadi? Oke, ayo kita mulai. Selamat pagi, kamu bangun di bunker bawah tanah. Sensor seismik mengindikasikan gempa bumi 7, sekian magnitudo akan segera terjadi. Kamu mengisikan perbekalan ke dalam ransel anti air super besarmu, lalu segera naik. Bunker ini memang aman karena bisa bergerak mengikuti arah getaran saat gempa, sehingga kamu bisa terlindung dari aktivitas gempa. Tapi kamu harus meninggalkan tempat ini. Persediaanmu terus menipis. Kemarin kamu juga mendengar sinyal radio yang memberitahu manusia yang ada untuk segera pergi ke arah selatan. Koordinatnya tidak begitu jauh dari lokasimu, tapi kamu harus segera pergi sebelum lanskapnya berubah lagi. Saat membuka pintu bunker, matamu melihat hamparan gurun pasir. Mataharinya hampir hilang di balik langit pekat. Tanahnya bergetar, tapi kamu tidak gentar. Tak ada rumah maupun gedung, jadi tidak akan ada yang jatuh menimpamu. Kamu bisa menjaga keseimbangan tubuh dan gempa bumi tidak membuatmu terjatuh. Rasanya seperti sedang melompat-lompat di atas trampolin. Yang berbahaya hanyalah lubang dalam, tapi kamu bisa melompatinya kok. Setelah olahraga pagi yang bikin jantungmu mencelos ini, kamu jadi lapar. Jadi, kamu ambil makanan kaleng dari dalam ransel. Waktumu cuma tersisa beberapa menit sebelum terjadi bencana selanjutnya. Sambil makan, kamu mengingat-ingat cerita kakek buyutmu soal asal-muasal dari peristiwa ini. Dulunya, bumi terbagi menjadi beberapa wilayah bernama negara. Jutaan manusia mendiaminya. Kemudian, hal buruk pun terjadi. Lempeng tektonik mulai bergerak, lalu suhu udara dan tekanan atmosfer mulai berubah sangat cepat. Dalam sehari, gempa bumi mampu menghancurkan seluruh kota. Tsunami dan banjir menyapu reruntuhan yang tersisa. Abu gunung berapi menghalangi sinar matahari. Kebakaran hutan memusnahkan hampir seluruh tumbuhan dan erupsi meracuni udara. Cuma segelintir manusia yang mampu beradaptasi dengan kondisi ekstrim ini, dan kamu salah satunya. Setelah sarapan, kamu merasakan getaran lain. Saatnya melanjutkan perjalanan. Banyak orang bepergian keliling dunia sendirian, karena menurut mereka, inilah cara yang lebih aman. Beberapa orang membentuk kelompok kecil, tapi tak pernah menetap di satu tempat dalam waktu lama. Hidupmu selalu berpindah-pindah, tapi jangan khawatir. Saat terjadi bencana alam, kuncinya kamu perlu tetap tenang. Semua manusianya punya nyali sekuat baja dan fisiknya juga sangat kuat. Kamu sudah berjalan sejauh berkilo-kilometer saat tiba-tiba mencium bau aneh. Masker gasmu segera kamu kenakan. Gempa bumi tadi telah menimbulkan erupsi limnik. Karbon dioksida alami terlepas dari dalam tanah menuju permukaannya. Meski maskermu nyaman kamu kenakan, larimu jadi kurang leluasa. Dari kejauhan, kamu bisa melihat hutan lebat, tempat langka yang tidak terdampak oleh kebakaran. Kamu melepas maskermu, lalu memasukinya untuk berlindung dari sengatan matahari. Area hijau ini ditumbuhi beragam pepohonan. Bunga beraneka warna, stroberi, dan berbagai jenis beri. Tapi kamu khawatir, tanah nan subur seperti ini pasti letaknya berdekatan dengan gunung api. Gunung ini menyemburkan magma dari bawah tanah yang kaya akan vitamin dan mineral. Karena itulah terdapat banyak tumbuhan. Gunung perkasa itu terlihat di kejauhan. Oh, itu ternyata. Dorongan dari bawah tanah kembali terjadi dan memicu erupsi. Kamu segera mengumpulkan stroberi, kemudian menyelamatkan diri. Lava mengalir dari mulut gunung hingga memicu kebakaran hutan. Kamu mengeluarkan skuter bermotor lipat dari ranselmu, lalu menaikinya secepat mungkin untuk menjauh dari amukan gunung meletus. Langit tertutup oleh abu vulkanik. Fenomena ini tidak akan berlangsung lama kok, karena anginnya semakin kencang. Kamu pun sadar angin topan mulai bergerak ke arahmu. Kamu mengambil sekop kecil dan menggali lubang di tanah. Tanahnya kering, dan untungnya kamu cukup bertenaga untuk membuat galian yang agak dalam, cuma dalam beberapa detik. Kamu berlindung di dalamnya dan menutupi tubuhmu dengan tenda. Badai menerbangkan abu vulkanik ke berbagai arah,
sehingga udaranya kembali bersih. Tapi masih ada kebakaran. Angin malah membuat apinya semakin menjalar. Kamu keluar dari lubang dan memakai masker gas lagi. Asap tebal mengepul di sekitarmu. Hawanya juga sangat panas. Kamu tahu, badai tidak muncul begitu saja, tapi terbentuk saat udara hangat yang lembab bertemu dengan permukaan laut lalu naik ke angkasa. Jadi ada air di dekatmu. Wah, bagus sekali. Kebetulan kamu kan haus dan mau ngadem. Bunyi gemuruh bersumber dari arah belakangmu. Saat berbalik, kamu melihat gelombang super tinggi mendekati hutan yang terbakar. Dengan tenang, kamu mengambil jaket pengaman dari ransel, melepaskan masker gas, lalu menggantinya dengan masker selam. Tak lupa dengan finnya. Meski terhempas gelombang, kamu tidak tenggelam. Dengan pengalaman bertahan hidup selama bertahun-tahun, kamu sudah lihai berenang. Sambil berpegangan pada batang pohon yang mengambang, kamu terus menunggu datangnya bencana alam lain. Selama 5 menit, kamu berenang di bawah langit kelam penuh badai. Sesekali, petir menyambar-nyambar di angkasa. Kamu mencoba mengayuh ke selatan dengan melawan arus. Airnya semakin dingin. Wah, akhirnya terlihat pantai, tapi kok berlapis es? Angin kuat meniupkan topan yang dingin, menyebabkan perubahan suhu secara drastis, seolah kamu sedang berada di Antartika. Salju dan badai salju menerjang semua area, suhunya sampai menusuk tulang, tapi kamu mengeluarkan selimut luar angkasa berbahan foil dan perlahan berjalan ke arah selatan. Di bawah pakaianmu, kamu menempelkan helaian kertas, bubble wrap, dan serpihan kapas untuk membantu menghangatkan tubuhmu. Di sepanjang jalan, kamu mengumpulkan salju dan memasukkannya ke botol biar nanti bisa dicairkan. Lapisan es terbentuk di wajahmu dan kamu tidak bisa melihat ke depan karena badai salju. Loh, kok tiba-tiba kakimu seperti menginjak genangan? Salju telah mencair lalu berubah jadi genangan. Udara hangat menerpa wajahmu. Kamu telah sampai di tanah yang kering dan keras. Kamu pun mendongak ke langit lalu melihat jam tanganmu. 5 menit telah berlalu dan langit kembali ditutupi awan hitam. Kamu mengeluarkan pelat logam dari ranselmu dan memakainya untuk memayungi kepalamu. Beberapa menit kemudian turun hujan deras disertai es. Bongkahan es besar menimpa pelat logam di kepalamu, tapi kamu tetap tenang bahkan tersenyum. Tanahnya jadi basah dan licin karena bongkahan es. Saat hujannya reda, kamu menanggalkan semua penghangat yang ada di tubuhmu lalu menyimpannya di ransel. Kemudian kamu mengeluarkan beberapa ruas tongkat dari baja. Tongkat ini dililit dengan kabel tembaga. Kamu menyambungkan semuanya agar terbentuk antena panjang, lalu menancapkannya ke tanah. Oke, saatnya lari dan menjauhinya. Setelah hujan esnya reda, petir menyambar tanah. Lebih tepatnya menyambar tongkat yang baru saja kamu buat. Kamu menunggu hingga badainya berlalu, melepas tongkatnya, dan menaruhnya di ransel. Kemudian cuaca berubah jadi sangat panas. Kamu minum salju yang mencair dan terus berjalan menyusuri gurun pasir. Bumi kembali berguncang dan petualanganmu dimulai lagi. Gempa, karbon dioksida, kebakaran, banjir, hutan salju, tsunami, petir, lagi dan lagi dan lagi. Dengan bantuan kompas, kamu melanjutkan perjalanan dan sampai di tujuanmu beberapa bulan kemudian. Kamu melihat antena yang tinggi menyembul di atas tanah. Inilah pintu masuk menuju kota di bawah tanah. Kota ini dibangun dengan banyak bunker raksasa yang saling terhubung dengan terowongan. Dindingnya tidak bisa ditembus radiasi dan strukturnya tidak bengkok oleh gempa bumi yang terjadi setiap hari. Penduduknya belajar menghasilkan energi dari bumi. Inti bumi mengeluarkan panas yang bisa mendidihkan air, lalu terbentuk uap untuk menghasilkan listrik di stasiun khusus. Mereka mendapatkan air dari danau dan sungai bawah tanah. Penerangan yang dibutuhkan oleh manusia dan tumbuhan berasal dari sinar ultraviolet, bukan dari matahari. Bencana alam menerjang bumi tiap 5 menit, tapi manusia masih punya tempat yang luas di bawah tanah.